Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Kaputri dengan NIM 2110321013. Di sini saya akan memaparkan proposal tanggung jawab sosial atau CSR perbankan syariah menurut etika bisnis Islam. Ada pula substansinya, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut Corporate Social Responsibility merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan atau stakeholders. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan maupun operasional perusahaan. Bagi umat Islam, kegiatan bisnis termaksud bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari etika bisnis. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain, agar tidak hanya satu pihak yang menjalankan etika, sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya, kalau ada pihak yang terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika di dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain. Tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah pada satu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial CSR di bank syariah? Yang kedua, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan CSR di bank syariah? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian ilmiah bagi peneliti sendiri dalam bidang perbankan syariah, khususnya pelaksanaan dan bermanfaatnya tanggung jawab sosial CSR perbankan syariah berdasarkan etika bisnis Islam di bank syariah. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah atau LKS, khususnya bank syariah, untuk lebih baik dalam menerapkan tanggung jawab sosial CSR bagi kepentingan stakeholder, dapat bermanfaat terhadap pengambil kebijakan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih mandiri selanjutnya, sebagai masukan kepada pengelola perbankan syariah untuk menetapkan tanggung jawab sosial CSR yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengungkap dan mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab sosial CSR di bank syariah. Yang kedua, mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial CSR di bank syariah. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadila Purvitasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitian skripsi yang berjudul Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. Studi kasus pada laporan tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.
Penelitian yang lain dilakukan oleh Ainun Fatima Anam, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian skripsi yang berjudul Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam. Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR ini bisa dikatakan untuk memenuhi atau sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam, yaitu mustaqil syariah. Penelitian dilakukan oleh Edwin Erwanda, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Penelitian skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Sosial pada Organisasi Perbankan Syariah atau Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Malang. Ada pula bab 2, landasan teori. Pengertian Corporate Social Responsibility atau CSR. Mengenai Corporate Social Responsibility atau disebut juga tanggung jawab sosial perusahaan, Corporate Social Responsibility CSR merupakan sebuah komitmen dalam operasi bisnis untuk memastikan keberhasilan komersial dalam cara menghormati nilai-nilai etis terhadap tanggung jawab sosial yang diimplementasikan, bentuk kepedulian sosial terhadap karyawan, nasabah maupun kepada masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini, Corporate Social Responsibility diungkap dengan istilah CSR. Dasar Corporate Social Responsibility atau disebut CSR. CSR merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Artinya, CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang bersinambungan dengan menyimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup. Etika bisnis Islam. Etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Pengertian etika sangat beragam. Etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia secara logika. Arti etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan, tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsipnya yang terdapat dalam ajaran Islam. Tanggung jawab dalam etika bisnis antara manusia dengan Tuhan. Allah menganjurkan kepada umatnya untuk bekerja memaafkan segala yang tersedia, tetapi dalam setiap kegiatan yang dijalankan harus sesuai dengan syariah, yaitu dengan cara yang halal. Dan apabila rezeki yang kita peroleh itu dirasa sudah mencukupi dan lebih, hendaklah segera memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, antara manusia dengan alam. Tanggung jawab sosial adalah lingkungan alam. Dalam perannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Sejumlah contoh semakin memperjelas betapa pentingnya hubungan Islam dengan lingkungan alam. Perlakukan terhadap binatang, polusi lingkungan yang hak-hak kepemilikan, dan polusi lingkungan terhadap sumber-sumber alam bebas seperti misalnya udara dan air.
Yang ketiga, antara manusia dengan manusia. Bertanggung jawab kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam usahanya dan lingkungannya alam sekelilingnya. Kaum muslim dan organisasi tempat mereka bekerja juga diharapkan memberi perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat di mana mereka tinggal. Sebagai bagian masyarakat, pengusaha muslim harus turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya yang miskin dan lemah. Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha. Ada pula kejujuran. Yang kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat hukum. Dan keenam, suka membantu. Ada pula bab 3, metode penelitian. Jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi. Penelitian lapangan ini datanya diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan adalah dengan mencari data mengenai corporate social responsibility (CSR) perbankan syariah berdasarkan etika bisnis Islam di bank syariah. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Molleng, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data. Sumber data terbagi dua, yaitu data primer. Data primer adalah sumber data utama yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer melalui wawancara dengan direktur utama dan direktur selaku pengelola CSR di bank syariah. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah terjadi atau dalam bentuk dokumen. Sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah bentuk publikasi. Sumber ini berupa dokumen-dokumen, laporan CSR baik dari sumber dana yang diperoleh, jumlah yang menerima dana CSR tersebut, dan besarnya dana sosial yang diberikan. Teknik pengumpulan data terbagi dua, yaitu wawancara atau interview. Wawancara interview adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberi oleh wawancara. Yang kedua, dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat langgar, agenda, dan sebagainya. Teknik analisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan
konkret tersebut ditarik secara generasi yang mempunyai sifat umum. Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu untuk mengetahui corporate social responsibility (SCR) perbankan syariah menurut etika bisnis Islam di bank syariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.